Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang, edisi Senin 29 Mei 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, selain KTT G7, Jokowi juga menghadiri sejumlah side event, salah satunya yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, yakni Partnership for Global Infrastructure and Investment atau PGII. Di mana PGII merupakan kolaborasi yang dibentuk oleh kelompok G7 untuk membiayai pembangunan infrastruktur di negara berkembang. Pertemuan kali ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang diselenggarakan di Bali sebelumnya. Presiden juga mengajak PGII untuk bekerja sama dan mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Indonesia mengharapkan dukungan PGII terhadap pembangunan IKN melalui investasi konkret dan pembiayaan inovatif lainnya, ujar Presiden dalam keterangan resminya pada 21 Mei yang lalu. Nah, pemirsa melihat dan mencermati hal tersebut, apakah ini menunjukkan bahwa IKN ini sepi investor? Apa sebenarnya akar masalah investor belum menanamkan modalnya di IKN, serta bagaimanakah caranya agar IKN ini bisa mengundang banyak investasi, dan apakah hal tersebut nantinya mengundang bencana atau ada indikasi gagal di dalam perencanaannya? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang ekonom dari Fakta. Beliau adalah Bung Muhammad Hatta. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bung Hatta? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Bung, menyikapi terkait dengan hal tersebut. Ini kan diberitakan bahwa sebanyak 5 MOU dan 24 Letter of Lines atau LOL telah ditandatangani oleh perusahaan Jepang yang kemudian diserahkan kepada otorita IKN di sela rangkaian KTT G7 yang berlangsung di Hiroshima, Jepang hari Minggu 21 Mei yang lalu. Di mana dikatakan bahwa Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, ini menyampaikan bahwa Nusantara memiliki peluang investasi terbaik yang ada di Indonesia untuk saat ini. Hal tersebut tercermin dari berbagai insentif yang disediakan pemerintah untuk para investor. Nah, melihat hal tersebut ini, Bung Hatta, menurut kacamata Anda, ini sebenarnya apakah ini merupakan kabar baik bagi seluruh rakyat Indonesia atau seperti apa? Mohon tanggapannya. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tazama bi tariqatihi wa tawassamahu Allahu wa ja'ala aqidata islamiyyata asasan li fiqhi wal ahkam asy-syar'iyyata miqyasan li amalihi wa masdaran li ahkam. Iya, assalamualaikum kepada pemirsa Kabar Petang yang dirahmati oleh Allah. Ya, pertanyaan apakah ini akan menjadi kabar baik bagi rakyat Indonesia perihal adanya rencana investasi dari Jepang untuk IKN, ya. Ini kan terjadi setelah sebelumnya salah seorang menteri Pak Jokowi mengatakan bahwa belum ada satupun investor asing yang masuk ke proyek IKN, ya, proyek IKN. Nah, itu menjadi hal yang sangat membuat cemas gitu ya, anxiety, cemas bagi Pak Jokowi. Ini 2024 sudah bisa belum ini di IKN yang baru untuk melaksanakan upacara 17 Agustusan gitu kan. Sementara investor asing aja belum ada. Ya, bahkan Pak Jokowi sampai memerintahkan untuk
revisi ya, merevisi undang-undang yang ada. Ya, bicara tentang investasi, khususnya Jepang ya. Investasi di Indonesia ini perlu diketahui itu bukan bukan hal yang sepi ya. Indonesia itu sebagaimana kita ketahui bersama adalah sebuah negara dengan sumber daya alam yang begitu sangat melimpah, kaya raya. Itu adalah gula ya, itu adalah gula semua ya, yang pasti akan dikejar oleh semut ya, tidak akan dilepaskan gitu, ya, tidak akan disia-siakan sedikit pun oleh para investor. Itu satu hal dulu. Eee, jadi kalau kita lihat investasi secara umum saja, kalau kita tahun 2021 investasi asing, investasi asing itu ya, dari data dari, BPS ya tahun 2021 itu mencapai 31 miliar US dollar, termasuk Jepang. Jepang itu termasuk, 5 investor terbesar ya di Indonesia, Singapura ya, Jepang, Cina, Tiongkok ya dan seterusnya. Jadi itu tahun 2021 secara umum ya, secara umum 31 miliar US dollar. 31 miliar US dollar itu kalau kita kurs rupiah ya, kurs rupiah 15.000 kita konversi, itu ya 465 triliun, 465 triliun. Jadi, investasi asing itu bukan hal yang baru ya di Indonesia, dalam artian sudah begitu banyak masuk ke Indonesia ya, udah ribuan triliun, puluhan ribu triliun. Termasuk investasi Cina, Tiongkok yang begitu masif ya dalam 8 tahunan Pak Jokowi saat ini, itu melesat melebihi negara-negara lain. Itu saja sudah menunjukkan bahwa masa kepemimpinan Pak Jokowi ini memang begitu sangat dekat dengan Cina. Nah, kalau kita lihat berkaca dari investasi yang sudah puluhan miliar dolar dalam setiap tahunnya, investasi asing itu, gitu ya. Jadi sejak tahun 2012 ya, sejak tahun 2012 penanaman modal asing ya, investasi asing di Indonesia itu sudah melebihi dari 20 miliar US dollar itu sejak tahun 2012. Apa manfaatnya bagi Indonesia? Ya kalau kita lihat manfaat berarti bicara tentang kesejahteraan rakyat Indonesia ya. Apakah investasi asing itu membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia? Jadi ya, terkait dengan tingkat kemiskinan begitu. Ibu Sri Mulyani sendiri kan ketika disinggung oleh World Bank, Bank Dunia untuk mengubah standar kemiskinan yang saat ini secara nasional hanya sekitar 535.000 gitu ya. Menjadi dulu itu kalau standar dulu Bank Dunia yang terbaru itu adalah sekitar $2,15 per hari ya, $2,15 per hari. Itu kata Ibu Sri Mulyani kan sekitar 40% penduduk miskin. 40% penduduk miskin. Hanya $2,15 kalau standar kemiskinan. Jadi itu tentu yang menyedihkan gitu ya. Meskipun tadi investasi asing ya itu puluhan miliar dolar setiap tahun masuk ke Indonesia. Belum lagi utangnya itu. Oh, utang ini kan utang produktif nih untuk pembangunan ekonomi juga gitu kan. Ya tetap aja tuh ya, jumlah orang miskin sekian sekian banyak. Mari kita lihat. Ini bicara data. Tahun 2018 itu kalau kita lihat distribusi harta kekayaan di Indonesia ya. Tahun 2018 di seluruh bank Indonesia itu bertambah jumlah duit dari tahun sebelumnya 341 triliun. 341 triliun. Dari 341 triliun itu 50% lebih, 50%-nya gitu ya, itu dikuasai atau dimiliki oleh rekening ya, yang nilai nominalnya 1 M sampai 5 M. Sampai 5 M lebih.
Adapun rekening yang kurang dari 100 juta duit saldonya, ya, kurang dari 100 juta itu termasuk yang rekeningnya itu duitnya nggak bisa ditarik lagi gitu. Hanya sisa Rp1.000 gitu. Nggak bisa ditarik lagi di ATM itu. Itu hanya menguasai sekitar 19,6%, ya kita bulatkan 20% lah gitu ya. Ini tahun 2018. Bagaimana tahun 2022? Tahun 2022 itu bertambah duit di seluruh Indonesia 656 triliun di seluruh bank Indonesia. Dari 656 triliun itu 87,6%, hampir 90%-nya itu dikuasai oleh rekening yang nilai duit saldonya 1M sampai 5M lebih. Sementara yang nilai saldonya kurang dari 100 juta itu hanya menguasai 4,3%. Yang tadinya 20% hanya menguasai 4,3%. Kalau yang rekening 1M sampai 5M yang tadinya menguasai 50%, naik menjadi hampir 90%. Apakah ini yang namanya semakin sejahtera? Kayaknya tidak. Ini data real. Ini data real dari lembaga penjamin simpanan yang sudah kami olah. Dan kalau kita membaca dari data dari Credit Suisse juga, ketimpangan kepemilikan harta kekayaan di Indonesia itu juga semakin parah. 10% penduduk termiskin di Indonesia tahun 2011. Tahun 2011 kalau kita lihat. Tahun 2010 ya. Itu memiliki harta kekayaan sekitar 0,0%. 0,0% itu tahun 2010. Nah, tahun 2021 menguasai berapa? Minus. Bukannya tambah duit, minus. Justru punya utang, bukan punya duit, tapi justru tambah punya utang gitu. Nggak punya duit, artinya minus. Jadi 10% penduduk miskin di Indonesia gitu ya. Itu justru setelah 10 tahun pembangunan, investasi naik, masuk ribuan triliun dan sekian ini tadi. Itu justru harta kekayaannya minus. Ini sejahtera apa enggak? Jadi fakta dan data sudah terlalu banyak berbicara, saya pikir, bahwa investor asing itu, ya yang namanya investor tentu kita tidak begitu anti begitu saja gitu ya. Karena memang dalam ekonomi syariah investor itu tidak serta-merta kemudian dilarang gitu ya. Kecuali kemudian nanti ada investor yang itu secara de facto gitu ya, itu adalah memusuhi umat Islam, maka investor tersebut tidak boleh masuk ke negeri-negeri Islam. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah ini membawa kabar baik bagi Indonesia, ya berdasarkan jejak rekam yang ada sudah puluhan tahun di Indonesia investor itu masuk. Kayaknya kok belum gitu ya. Belum menjadi kabar yang baik kami pikir. Ya, baik. Lantas kemudian kalau ini terkait dengan IKN, Bung Hatta, ini kan kalau kita melihat dari sudut pandang investor asing masuk ke Indonesia, ternyata belum memberikan dampak yang baik. Tapi dalam progres IKN ini juga menunjukkan bahwa ternyata investor untuk IKN ini juga susah begitu ya, susah untuk mendapatkan. Padahal sebagaimana penjelasan Anda tadi, investor asing ke Indonesia itu banyak, tapi untuk IKN ini susah. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini? Apakah ini ada salah di dalam perencanaan atau seperti apa sebenarnya skema proyek IKN ini seolah-olah ini kan jauh daripada apa yang direncanakan atau diinginkan ini? Iya, investor itu tentu ada logika investasi yang harus mereka baca ya. Ada beberapa risiko berkaitan dengan investasi terkait dengan secara spesifik IKN ini. Yang pertama adalah risiko pasar ya. Risiko pasar itu yang pertama, yang kedua adalah risiko politik ya, risiko politik. Risiko politik itu berkaitan dengan apakah kepemimpinan selanjutnya itu akan meneruskan proyek ini. Memang di beberapa kesempatan yang lalu beberapa calon presiden yang ada
misalnya Pak Anies Baswedan misalnya, memang sudah ada sedikit menunjukkan untuk melanjutkan gitu ya, memang tapi tampaknya kok belum begitu tegas ya, melanjutkan proyek IKN tadi. Nah ini merupakan risiko politik ya, apakah kepemimpinan selanjutnya itu akan meneruskan proyek ini. Itu satu. Yang kedua berkaitan dengan risiko pasar. Apakah kemudian investor itu masuk ke proyek IKN ini nanti, permintaan pasar terhadap, proyek yang dibangun itu akan tumbuh atau real gitu ya permintaannya. Contoh adalah properti gitu ya. Bicara IKN kan tentu, properti gitu ya, salah satunya. Nah, apakah kemudian akan ada permintaan yang kuat ketika kemudian investor sudah menanamkan dananya di IKN gitu ya terhadap, misalnya adalah contoh, proyek, properti misalnya. Nah ini kan menjadi, kecemasan tersendiri dari resiko pasar ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sisi, sambutan dari PNS di Jakarta sendiri di KI ya, DKI Jakarta sebagai IKN yang lama, itu PNS aja mereka, tidak sedikit yang enggan untuk pindah ke Kaltim gitu ya. Memang, ya ribet gitu ya mau pindah provinsi gitu, apalagi lumayan cukup jauh dari tempat mereka asalnya di Jakarta. Eee, jadi mereka juga masih tetap bisa bekerja di Jakarta gitu ya, nggak mau pindah ke Kaltim. Nah ini sendiri, merupakan sinyal bagi investor yang kemudian cukup cukup khawatir bagi mereka gitu ya. Apakah nanti ketika sudah proyek dibuat, apa permintaan terhadap produk yang dibuat tadi itu, mencukupi untuk kembali modal. Ini baru bicara kembali modal gitu ya, belum belum untung gitu ya. Nah itu yang, ada sejumlah hal yang membuat ragu para investor untuk masuk ke proyek IKN ini. Belum lagi persoalan, isu lingkungan yang belum beres ya, karena belum ada IKN aja ini banjir di sejumlah sisi di sekitar IKN itu kan, bahkan itu merayap masuk di kawasan inti dari IKN itu. Jadi banjir itu di sejumlah sejumlah wilayahnya begitu. Jadi ini soal isu lingkungan ya. Jadi ada risiko lingkungan, ada risiko, pasar tadi termasuk risiko politik. Inilah yang kemudian dibaca oleh investor yang kemudian membuat mereka cemas. Saya pikir mereka masih wait and see ya. Wait and see artinya, melihat dan menunggu terlebih dahulu apakah 3 isu ini akan dibereskan gitu ya. Apakah menurun resikonya atau justru naik gitu. Jadi ya makanya sampai sekarang kan, duit yang masuk ke IKN di Kaltim ini kan itu murni dari APBN semua itu, murni dari APBN semua. Masih belum ada investor yang dari pihak swasta belum ada. Kira-kira begitu. Ya baik, lantas kemudian ini kan kalau kita melihat dari berbagai pemberitaan, ini kan dikatakan bahwa, pemerintah ini selalu mengatakan bahwa yang akan membangun ibu kota negara yang baru ini adalah sektor swasta. Nah, Anda Hmm. melihatnya seperti apa ini? Apakah ini adalah wujud dari optimisme pemerintah yang berlebihan ya, di mana sektor yang cukup penting ya seperti ibu kota negara, tetapi kemudian proyek-proyek itu diberikan kepada swasta dan kondisinya seperti ini. Apalagi kalau dibebankan kepada APBN, ya APBN kita ya kita tahu sendirilah tidak mencukupi. Menurut Anda seperti apa, Bung Hatta? Iya, eee, keterlibatan swasta dalam sebuah, pembangunan ekonomi itu sebenarnya hal yang lumrah ya, hal yang lumrah. Hanya saja ini, bicara sejauh mana mereka masuk ke dalam, pembangunan ekonomi tadi. Apakah dalam perkara-perkara yang vital ya, apakah dalam perkara-perkara yang justru itu merupakan hajat hidup orang banyak gitu. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik gitu ya. Kita contoh misalnya tambang batu bara sendiri. Kaltim itu perlu diketahui 50%, kurang lebih 50% produksi batu bara itu dari Kaltim, gitu ya. Eee, apa, dan kita itu, produksi batu baranya ya ratusan juta ton dalam setahun,
ya, ratusan juta ton dalam setahun. 400 apa 600 juta ton ya, itu bisa sampai setahun. Apakah kemudian dia sudah menjamin ketersediaan batu bara bagi PLN? Contohnya ya. Kita tahu 2021, 2022 PLN itu teriak apa? Teriak batu bara. Kenapa kemudian PLN teriak batu bara? Karena ternyata batu baranya lebih banyak diekspor daripada disediakan di Indonesia. Artinya apa? Artinya inilah konsekuensi ketika kemudian swasta itu tidak diberikan batasan, limit ya, diberikan limitation atau batasan gitu ya. Sektor mana yang kemudian mereka bisa masuk ke dalam pembangunan ekonomi. Jadi begitu pula kan dalam masalah kasus sawit ya, ini kan tidak hanya soal batu bara, kasus sawit juga begitu. Indonesia itu pemilik hutan kebun kelapa sawit terluas di dunia, terluas di dunia. Tetapi tahun 2022, 2001 kita dibikin heboh tuh, ya, langka minyak goreng ya. Jadi salah satu bahan baku terbesar dari minyak goreng itu kan kelapa sawit. Tapi anehnya minyak gorengnya langka di Indonesia. Ya, sama kayak kasus batu bara tadi. Jadi saya lagi inilah yang kekeliruan dalam membaca persoalan ekonomi. Sejak awal IKN yang dibuat ini, gitu ya, sejak awal IKN yang dibuat ini, perspektifnya adalah, targetnya adalah bagaimana kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, gitu kan? Bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi dengan IKN pindah, katanya akan ada tambahan PDB real, ya, PDB setelah dikurangi inflasi itu sekitar 0,1%. Kecil banget, 0,1% kok. 0,1%. Untuk Kaltim sendiri pun itu sangat kecil ya pertumbuhan, kalaupun ada pertumbuhan. Itu baru bicara pertumbuhan aja sangat kecil, belum bicara tentang distribusinya. Nah, apa yang terjadi saat ini melibatkan sektor swasta, berpindahnya IKN dari Jakarta ke Kaltim, itu kan masih bicara tentang how much, berapa banyak kekayaan yang dimiliki sebuah negara. Bicara itu, bagaimana kan pertumbuhan ekonomi, kekayaan negara meningkat. Kekayaan sebuah secara nasional meningkat. Bukan kekayaan negara, tapi secara nasional. Secara nasional meningkat. Tetapi dari sisi distribusinya, how well, berapa baik harta kekayaan itu terdistribusi dalam sebuah negara. Ini nampaknya sangat lemah. Begitu. Ini sangat lemah. Dan itu sudah terbukti di Jakarta. Gitu. Puluhan tahun Jakarta itu sebagai ibu kota negara, pusat bisnis, ya, sebagai pusat bisnis, sebagai ibu kota, apakah urusan kemiskinan di Jakarta itu selesai? Apakah urusan pengangguran di Jakarta itu selesai? Padahal penduduk ekonominya hanya sekitar 10 juta, penduduk populasinya hanya 10 jutaan, 10 juta kurang lebih sedikit gitu ya. Tapi pengangguran nggak selesai itu. Kemiskinan nggak selesai. Bahkan tahun 2019 misalnya, data yang ada statistik menunjukkan pengangguran di Kaltim itu lebih rendah daripada pengangguran di Jakarta. Itu yang terjadi. Padahal 90% harta kekayaan di Indonesia ini itu ada di Jakarta. 90% ada di Jakarta. Tapi tidak selesai itu urusan kemiskinan, tidak selesai itu urusan pengangguran. Artinya gagal gitu, persoalan distribusi. Jadi sekali lagi ini nampaknya salah dalam membaca persoalan sehingga kemudian swasta dilibatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, siapapun itu ya, KPBU kah, murni swasta kah gitu ya. Diminta untuk ikut bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi. Padahal ternyata Indonesia ini bukan ekonomi yang tidak tumbuh. Ekonominya tumbuh. Sejak tahun 2017 kita sudah tembus $1 triliun GDP kita. GDP kita tembus $1 triliun sejak tahun 2017. Tapi tadi
dari sisi pemerataan, equality, dari sisi keadilan ekonomi, nampaknya nggak bisa. Apakah bisa kemudian, oh nanti kalau IKN dipindah ke Kaltim, IKN dipindah ke Kaltim, nanti terdistribusi dengan baik. Bicara harta itu bukan bicara tempat. Keadilan harta itu bukan dengan berpindahnya tempat IKN, bukan. Tapi bicara tentang keadilan distribusi, bicara tentang konsep bagaimana sumber harta kekayaan tadi itu diatur dengan baik, dibuat dengan baik seadil mungkin. Nah, ini yang bermasalah, seolah-olah dengan pindah tempat selesai. Kan saat ini 59% sampai hampir 60% itu pertumbuhan ekonomi ada di Jawa. Tapi ingat, meskipun 60% pertumbuhan ekonomi nasional itu disumbang oleh Jawa, 50% lebih juga perlu diketahui, kemiskinan itu ada di Jawa. Kalau pertumbuhan ekonominya ingin disebar ke seluruh Indonesia, apakah kemiskinannya juga ingin ikut disebar ke seluruh Indonesia? Itu pertanyaan yang sederhana. Kan tidak. Nah, ini yang kami pikir tadi, distribusi itu, produksi dengan adanya IKN itu harus diikuti dengan kekuatan. Kekuatan bagaimana distribusi itu dengan baik. Ini yang jadi masalah. Saya pikir begitu. Ya, baik, terakhir Bung Hatta, ini kalau kita melihat dengan berbagai macam hal ya terkait dengan perkembangan dari proyek IKN, menurut Anda nasib proyek IKN di masa mendatang ini seperti apa ini? Mohon penjelasannya dan juga mungkin sedikit nasihat ya untuk berbagai macam pihak yang ada di sana. Indonesia itu punya banyak duit. Jadi kalau hanya anggaran IKN itu 500 triliun, Indonesia itu bisa 4 kali bikin IKN. Kalau ini hanya persoalan duit. Wong kita dalam 1 tahun aja nih, 2023 ini, kita bayar bunga utang itu aja sudah 444 triliun, 450 triliun. Kurang lebih mirip dengan anggaran untuk membangun IKN. Bayar bunga plus pokok itu hampir 1.000 triliun kita setahun. Setahun. Artinya kalau hanya sekitar 500 triliun untuk bangun IKN, Indonesia itu bisa berapa kali bangun IKN? Kalau itu hanya persoalan dana, bisa kita bangun. Jadi kalau itu hanya persoalan dana, bisa kita bangun IKN itu. Ada gitu. Tapi apakah dengan IKN itu tadi kemudian menjamin keadilan ekonomi? Itu pertanyaannya. Apakah tadi yang katanya akan menjadi yang tadinya Jawa sentris menjadi Indonesia sentris? Terus kemudian ketika kemudian tempatnya dipindah ke pusat dari Indonesia, kan ada di Balikpapan, ada di Kaltim gitu ya. Karena di sana berada titik tengah Indonesia gitu. Apakah kemudian selesai itu persoalan kemiskinan? Apakah selesai itu persoalan batu bara, lingkungan yang hancur gara-gara tambang batu bara? Apakah selesai? Apakah selesai misalnya tadi persoalan kesenjangan harta kekayaan yang tadi hampir 90% dimiliki oleh rekening yang 1M sampai 5M lebih? Apakah selesai itu? Dengan IKN tadi itu? Kayaknya enggak. Kenapa? Karena IKN hanya pindah tempat. Kalau ibarat HP, ganti casing doang. Software di dalamnya gitu ya. Software di dalamnya, prosesor di dalamnya. Ya prosesor ketinggalan zaman, jadul sudah. Nggak bisa, nggak nendang dia ngebaca, ngangkat untuk menjalankan aplikasi yang tinggi. Itu yang terjadi. Nah inilah kami pikir. Jadi kalau dikatakan apakah ke depannya proyek IKN itu bisa saja berhasil dibangun, ya bisa saja. Kalau itu hanya persoalan dana. Dan Indonesia terlalu banyak dana sebenarnya untuk bangun itu. Bayar bunga utang jadi 500 triliun sanggup kok. Apalagi sebenarnya 500 triliun untuk IKN itu yang kalau memang itu sangat penting gitu ya.
Jadi sekali lagi ini bukan persoalan dana, ya, tapi apakah dengan tujuan IKN itu sudah masuk akal, masuk akal, rasional, gitu ya. Data-data yang ada mendukung, data yang kami miliki tampaknya tidak demikian. Nah, ini persoalan IKN ini sudah kami tuangkan dalam sebuah e-book ya. Mungkin nanti dibaca lebih lanjut dalam e-book kami yang berjudul Pindah IKN dan Ilusi Keadilan Ekonomi. Kami pikir begitu. Mohon maaf jika ada salah. Ya baik Mas Awani, penjelasan yang luar biasa ini. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih kepada Bung Muhammad Hatta ini atas penjelasannya dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.